Sekarang kita bahas tentang teorema limit sentral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teorema limit sentral? Nah, teman-teman bisa lihat artinya dari teorema limit sentral itu adalah jika jumlah anggotanya diperbesar, jadi artinya sampelnya itu banyak gitu ya. Distribusi rata-rata cuplikan acak yang diambil dari populasi, apapun bentuk distribusinya, mendekati bentuk distribusi normal. Jadi kalau makin lama makin banyak, gitu ya, makin lama makin banyak, itu akan mendekati distribusi normal. Iya betul, di buku di belakang malah tulisannya. Ya, nah teman-teman bisa lihat di gambar 5.3 ya, 5.3 di halaman 5.10 dan 5.11. Nah, di situ ada banyak jenis gambar, betul nggak? Ada yang bentuknya yang N2 nih ya, misalnya yang N2. Itu ada yang bentuknya landai, ada yang lebih kerucut, ada yang tidak seimbang, tidak simetris gitu ya. Terus kalau N-nya 5, ya di modul halaman 5.10 sampai 5.11 ya. Nah, terus kalau N-nya 5 nih, berarti kan N-nya lebih besar nih. Kalau N-nya lebih besar nih, si bentuk gambarnya makin lama makin mengerucut. Betul? Oke. Nah, terus juga di halaman 5.11 N-nya 10, N-nya 20. Nah, makin lama semakin besar jumlah N atau sampel, maka bentuk distribusinya akan berbentuk distribusi normal. Oke. Itu adalah secara teoritisnya. Ya. Nah, di sini dibilang dalam praktek gitu ya. Dalam prakteknya kalau N-nya sekitar 20 biasanya sudah mendekati normal. Biasanya, tapi memang tidak selalu. Makanya ada buku-buku yang menyatakan kalau N-nya lebih besar sama dengan 30 baru dianggap distribusi normal. Ada juga yang harus 100 misalnya gitu, supaya semakin banyak N semakin mendekati distribusi normal. Betul, makin mengerucut dan juga mendekati distribusi normal. Gitu ya, jadi lebih sederhana. Oke, sekarang kita akan coba lihat ada pengecualian sifat-sifat cuplikan acak. Teman-teman boleh lihat di halaman 5.18. Oke, mungkin sebelumnya kita lihat contoh dulu ya. Oke, di 5.12. Ini memang tidak di slide, tapi teman-teman boleh lihat di modul 5.12. Ada ya semuanya ya. Misal kita memiliki nilai hasil ujian statistik dari sebuah kelas yang besar. Dari nilai ujian kelas besar ini dihitung rata-ratanya 75 dan simpangan bakunya adalah 9. Berapa besar probabilitas bila diambil sebuah cuplikan acak sebesar 10 pelajar akan memperoleh hasil rata-rata ujian lebih besar dari 80?
Yang keduanya, berapa probabilitas bahwa pelajar yang secara acak akan mendapat nilai di atas 80. Nah, yuk kita lihat. Teorema limit sentral menjamin bahwa X besar, rata-rata cuplikan akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi tau per akar N. Nah, dengan dua momen tersebut kita baku normalkan. Nah, di sini probabilitas X bar lebih besar dari 80 sama dengan probabilitas X bar dikurangi mu dibagi tau per akar N. 80 itu dari X bar dikurangi 72 itu dari rata-rata di soal tuh ya, rata-ratanya 72 dibagi 9 itu adalah simpangan baku dibagi akar 10 adalah karena dari sampel 10 pelajar, maka didapat 2,81. Nah, 2,81 ini kalau kita cari dengan tabel Z, nah peluang Z lebih besar dari 2,81. Nah, coba teman-teman lihat tabel Z. Masih ingat ada di halaman berapa? Tabel Z-nya. Oke. Betul, Widya. Halaman 647. Coba lihat. 2,81. Oke, good. Ya. Nah, coba dilihat Z 2,81. Nah, Z-nya 2,8. Satu. Nah, di situ tertulisnya berapa? 0, dapatnya 0, berapa? Dapatnya 0,81 itu adalah 0,4975. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya digambarkan ya, ini misalnya nih, digambarkan. Coba ya. Nah, jadi misalnya nih kalau distribusi normal seperti ini gitu ya. Tadi ini kan lebih besar dari 2,81. Ini 2,81. Yang diarsir sebelah mana? Yang diarsir sebelah mana? Kanan apa kiri? Kalau lebih besar. Kanan, betul. Nah, jadi kan sebelah sini nih yang diarsir. Ya. Nah, kalau misalnya tadi antara 0 sampai 2,81 peluangnya adalah 0,4975. Nah, maka daerah yang diarsir ini peluangnya berapa? Kalau daerah dari 0 ke 2,81 itu adalah 0,4975, maka daerah yang diarsirnya berapa peluangnya? Iya, betul. 0,0025. Ya, jadi dapat dari mana 0,0025?
0,025. Ya, memang betul dari tabel kurva normal, yaitu kenapa dapat 0,025? Widya, coba. Dari modul. Oke. Nah, masih ingat ya? Ini peluang di bawah kurva normal adalah, masih ingat nggak minggu lalu, adalah 1. Benar? Nah, jadi kalau sebelah kiri itu setengah, sebelah kanan juga setengah. Jadi kenapa dapat 0,0025? Itu karena diperoleh dari 0,5 dikurangi 0,4975 sama dengan 0,0025. Oke. Jadi kenapa kok di sini kok munculnya 0,0025? Ya, ngerti ya? Di sini kenapa di modul kok dapat 0,0025? Ya, itu diperoleh dari setengah, gitu ya, setengah dari 0 ke kanan dikurangi probabilitas antara 0 ke 2,81. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kalau yang kedua, berapa probabilitas bahwa seorang pelajar secara acak akan mendapatkan nilai di atas 80? Nah, ini lebih sederhana pembakuannya. Ini X-nya ya, ini digunakannya cuma X, bukan X bar. Jadi X lebih besar dari 80. Nah, sekarang peluang atau probabilitas X min mu dibagi tau. Ya. Jadi 80 kurangi 72 dibagi 9. Dapat 0,8167. Nah, 0,5. Oke, 0,5 ini adalah sifatnya. Jadi, luas daerah di bawah kurva normal itu adalah sama dengan 1. Nah, totalnya nih ya, jadi ini seluruhnya ini sama dengan 1. Jadi dari sini ke sini itu sama dengan 1. Jadi kalau 0 ke kiri itu 0,5, 0 ke kanan 0,5. Jadi kalau total semuanya ini adalah sama dengan 1. Gitu. Ya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat halaman 5.18. Cuplikan dengan variabel 0,1. Nah, di sini dibilang 01 tuh biner gitu ya, 01. Nah, untuk data semacam ini berlaku rumusnya seperti ini. Rata-rata populasi mu sama dengan proporsi populasi. Terus simpangan bakunya tau sama dengan akar pi dikali 1 min pi. Lalu jika populasi jenis ini kita ambil cuplikan atau sampling, maka akan memiliki sifat rata-rata X bar I adalah proporsi dari cuplikan. Terus bila diambil adalah cuplikan acak, maka hasilnya nilai proporsi